Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Aska Maizin, NPP 330351, kelas F1, asal pendaftaran DKI Jakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai aplikasi atau website di DKI Jakarta. Yang pertama ada Jakarta Evolution atau JAKEVO, aplikasi berbasis aplikasi dan website untuk pelayanan daring perizinan dan non-perizinan di DKI Jakarta melalui satu pintu. Masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan JAKEVO untuk mengurus izin menjadi tenaga kerja kesehatan, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin ketetapan ruang kota, izin pembuangan air limbah, izin usaha konstruksi, serta beragam kategori perizinan lainnya. Aplikasi dan website ini menggunakan model Government to Citizen atau G2C. Yang kedua, Jakarta Kini. JAKI atau Jakarta Kini merupakan platform super app Jakarta yang didesain sebagai one-stop service untuk membantu warga Jakarta menemukan kebutuhannya sehari-hari dalam satu aplikasi. Aplikasi ini di bawah naungan Kominfo. Aplikasi ini menggunakan model Government to Citizen. Yang ketiga, Alpukat Betawi. Alpukat Betawi adalah salah satu bentuk akses langsung kepada warga DKI Jakarta untuk mengajukan pelayanan administrasi kependudukan. Warga DKI Jakarta dapat mengurus dokumen kependudukan mulai akta lahir, kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, kartu keluarga atau KK, kartu identitas anak atau KIA, perubahan biodata, hingga akta kematian secara online melalui aplikasi atau website Alpukat Betawi. Aplikasi atau website ini menggunakan model Government to Citizen. Yang keempat ada e-Jakarta. e-Jakarta adalah platform perpustakaan digital yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. e-Jakarta adalah perpustakaan digital pertama di Indonesia di mana kami bisa mendaftar menjadi anggota untuk menikmati semua layanannya dari mulai membaca, meminjam buku lewat smartphone berbasis Android atau iOS dan lewat komputer. Aplikasi ini menggunakan model Government to Citizen. Yang kelima ada Pantau Banjir. Aplikasi Pantau Banjir Jakarta adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam memantau kondisi banjir di Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Aplikasi Pantau Banjir Jakarta dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu masyarakat dalam memantau kondisi banjir di Jakarta. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi banjir secara cepat dan akurat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Yang keenam ada JAIS. Aplikasi JAIS Jakarta adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait transportasi umum di Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Aplikasi JAIS Jakarta dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait transportasi umum di Jakarta. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui transportasi umum secara cepat dan akurat, sehingga dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah. Yang ketujuh, ada PTSP DKI Jakarta. Aplikasi PTSP DKI Jakarta adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan perizinan secara lebih mudah dan cepat, serta dapat memantau status permohonan perizinan mereka. Yang kedelapan ada Pajak Online DKI Jakarta. Aplikasi Pajak Online DKI Jakarta adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait pajak daerah di Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Yang kesembilan ada PPID. Aplikasi PPID DKI Jakarta adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Dan yang terakhir adalah Jaklingko. Aplikasi Jaklingko adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan terkait transportasi umum di Jakarta. Aplikasi ini tersedia dalam versi Android dan iOS. Kemudian, kelebihan aplikasi di DKI Jakarta. Yang pertama, mudah diakses. Aplikasi-aplikasi di Jakarta tersedia dalam versi Android dan iOS, sehingga dapat diakses oleh pengguna smartphone. Aplikasi-aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis. Yang kedua, memiliki fitur yang lengkap. Aplikasi-aplikasi di Jakarta memiliki fitur-fitur yang lengkap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Fitur-fitur ini mencakup informasi, layanan, dan aduan. Yang ketiga, membantu meningkatkan pelayanan publik. Aplikasi-aplikasi di Jakarta membantu meningkatkan pelayanan publik hingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan publik dengan lebih cepat dan mudah.
Namun, di balik kelebihannya ada kekurangan dari aplikasi di DKI Jakarta. Yang pertama, kualitas data yang belum optimal. Kualitas data yang tersedia di aplikasi-aplikasi di Jakarta belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan secara berkala. Yang kedua, aplikasi yang belum terintegrasi. Aplikasi-aplikasi di Jakarta belum terintegrasi secara penuh, sehingga pengguna masih harus menggunakan beberapa aplikasi untuk mengakses informasi dan layanan publik yang berbeda. Yang ketiga, aplikasi yang belum banyak digunakan. Aplikasi-aplikasi di Jakarta banyak yang belum digunakan oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Saran dan masukan untuk aplikasi di DKI Jakarta. Yang pertama adalah menambahkan layanan-layanan baru. Pemerintah DKI Jakarta dapat menambah layanan-layanan baru di aplikasi Jaki. Misalnya, layanan pembayaran pajak, layanan perizinan, dan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas fitur-fitur. Pemerintah DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas fitur-fitur di aplikasi Jaki, misalnya fitur pengaduan yang masih perlu dikembangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi aplikasi. Pemerintah DKI Jakarta dapat meningkatkan promosi aplikasi Jaki agar lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian, menambahkan fitur pencarian. Fitur pencarian akan memudahkan pengguna untuk menemukan informasi atau layanan yang mereka cari. Selanjutnya, menambahkan fitur notifikasi. Fitur notifikasi akan memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi atau layanan yang terbaru. Yang terakhir, menambahkan fitur bahasa asing. Fitur bahasa asing akan memudahkan wisatawan untuk menggunakan aplikasi Jaki. Terima kasih, sekian pemaparan dan presentasi dari saya. Semoga semua yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.